Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa rabi'u istiqbalu ainil ka'bati, dan adapun syarat sah salat yang keempat yaitu menghadap Ainul Ka'bah, zatnya Ka'bah. Yaqinan fil qurbi, padahal yakin benar-benar menghadap pada jarak dekat. Wadhannan, dan prasangka dan dugaan. Fil bu'di, pada jarak yang jauh. Illa, kecuali tidak wajib ngadep kiblat fi nafilatis safar, pada solat sunnah di perjalanan. Wa solati syiddatil khawfi, dan solat sangat takut. Wallahu a'lamu bissawabih. Segini, ibu-ibu sekalian, kajian kita pada pertemuan ini memasuki pembahasan terakhir daripada syarat-syarat as-sah salat yang jumlahnya ada 4, di mana yang pertamanya kudu suci dari hadas kecil maupun hadas besar, kudu suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada sholat. Kemudian yang keduanya kita disuruh menutup aurat. Ketiganya disuruh kita kudu masuk waktu, dan ini adalah yang terakhir. Jadi orang yang sholat itu diwajibkan oleh agama kudu menghadap kiblat. Dari mana dalilnya orang sholat itu wajib menghadap kiblat? Tentu dalilnya dari Quran dan hadis serta ijma' para ulama. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah wajahmu pada arah Masjidil Haram, yakni Ka'bah. Kita sholat wajib menghadap Ka'bah, begitu kata Al-Quran. Di samping itu, di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, Imam Muslim riwayatkan hadis daripada Sayyiduna Usama radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qibalal ka'bati. Rasulullah itu salat 2 rakaat menghadap
menghadap Ka'bah, dan masih banyak hadis-hadis Nabi yang menyuruh kita kalau sholat kudu ngadep Ka'bah. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Dan Nabi selalu sholat menghadap Ka'bah. Dulu saudara, sholat ini sebelumnya tidak menghadap Ka'bah. Kiblat itu ada dua. Kiblat itu ada dua. Kiblat di saat sholat itu diwajibkan Nabi menghadapnya Baitul Maqdis. Setelah itu 17 bulan atau setahun setengah kurang lebih, baru setelah Nabi dan para sahabat sholat ngadep Baitul Maqdis yang sekarang ini perang Palestina, baru kemudian menghadap Ka'bah perintahnya. Sebetulnya dari sejak Nabi Adam alaihi salam, semua nabi-nabi itu sholatnya ngadep Ka'bah. Sejak Nabi Adam. Ibu-ibu nih kalau diperhatikan dari wajahnya cucunya Nabi Adam. Gitu. Bener nggak? Iya, Nabi Adam. Jadi sama cucunya Nabi juga begitu. Jadi Nabi Adam, Idris, Nuh, semuanya Daud, Lut, semuanya. Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Harun, semua tuh nabi-nabi, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, semuanya ngadepnya sholatnya ngadep Ka'bah. Sampai Nabi Sulaiman alaihi salam. Di zaman Nabi Sulaiman dapat perintah dari Allah suruh ngadep Baitul Maqdis, kota Kudus begitu. Baitul Maqdis di Palestina. Dari sejak Nabi Sulaiman itu kemudian sholat ngadep Baitul Maqdis terus saja. Nabi-nabi sesudah Sulaiman nih semuanya, tidak terkecuali Nabi Zakaria, Kahdia, Nabi Yahya sampai Nabi Isa, semua sholatnya ngadep Baitul Maqdis, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat sholat diwajibkan pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, setahun sebelum hijrah ke Madinah, sholat itu wajib. Nabi sholatnya ngadep Baitul Maqdis. Nabi, karena memang arahnya ke situ, perintah Allahnya. Jadi Nabi di hatinya pengen banget arah kiblatnya dibalikin lagi seperti semula, yaitu ngadep ke Ka'bah, ngadep ke Ka'bah. Maka saat itu Nabi sholat asar di Madinah. Madinah bulannya bulan Sya'ban, sholat datuh di namanya sekarang Masjid Qiblatain.
Di Madinah itu lebih dari 40 masjid yang disolati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masjid Rasulullah tuh banyak di Madinah, banyak. Bukan Nabawi aja, banyak di Madinah itu. Jadi pas lagi di kiblatain tuh salat asar baru 2 rakaat, turun perintah Allah surat Al-Baqarah ayat 144, di mana Nabi disuruh oleh Allah supaya menghadap Ka'bah, suruh menghadap Ka'bah. Maka sejak sholat itu jadi 2 rakaat sholat asar ngadep Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi ngadep Ka'bah. Sholatnya asar sholatnya. Maka tempat itu karena Nabi ngalamin 2 arah kiblat dalam satu sholat, disebut masjidnya namanya Masjid Kiblatain, Masjid 2 arah kiblat. Di Madinah adanya, enggak jauh dari Khandaq tuh, namanya Masjid Kiblatain. Jadi ada 2 pengimaman. Pengimamannya ada 2 karena nabinya ngadep 2 arah. Maka mula-mula solat menghadap Ka'bah itu adalah solat asar, solatnya asar. Sejak saat itu dan sampai hari kiamat kita sholat menghadap Ka'bah, sholatnya menghadap Ka'bah. Cuman sesudah kita tahu tuh sejarahnya, itulah jatuhnya pada bulan Sya'ban, jatuh perubahan arah kiblat di bulan Sya'ban. Cuman setelah kita tahu bahwa kita sholat ini wajib menghadap Ka'bah, apanya yang kudu ngadep, apanya yang kudu ngadep? Dadanya. Yang kudu ngadep Ka'bah dadanya, dada kita. Yang disuruh ngadep Ka'bah tuh dada, wajah enggak. Ibu sholat nengok enggak apa-apa, enggak batal karena yang patokannya adalah dada. Nengok ibu enggak apa-apa. Jangan sampai ibu sholat di rumah ada orang masuk pura-pura khusyuk, tapi di hatinya siapa tadi ya, kan laki lagi pergi nih itu, tengok aja, oh si Anu, oh udah nggak apa-apa. Sholat tuh begitu, agama tuh nggak kaku, begitu nggak apa-apa, gitu. Sholat tuh begitu, yang disuruh ngadep Ka'bah apanya? Dadanya. Ini ngadep Ka'bah, nengok nggak apa-apa. Cuman kalau ibu main-main nggak ada hajat, itu bisa batal sholat. Tengok-tengok itu namanya olahraga. Kalau tengok-tengok mau ngapain? Begitu, yang kayak begitu. Tapi kalau ibu nengok orang nggak apa-apa, sholat. Jangan pakai pura-pura ujungnya hatinya mikir siapa itu. Tengok
Begitu, enggak apa-apa. Sholatnya enggak batal. Yang patokannya dan dada. Ingetin nih patokan dada ketika salam. Salam tuh sholat. Jangan dadanya muter. Jangan. Yang disuruh nengok wajah, bukan dada. Dada yang suruh nengok tuh wajahnya aja nengok tuh, dadanya tetap. Jangan sampai badannya begini, dadanya ke sono. Kalau ke sono batal sholatnya di ujung. Jadi yang nengok tuh wajah. Saya nggak bisa wajah nengok nih, belajar sama Tinatun. Gitu. Iya. Bisa dia tengok-tengok. Begitu. Jadi yang nengok tuh bukan badannya kagak yang gerak wajah, termasuk tangan yang nggak gerak tuh. Mau wajahnya nengok, tangannya begini. Namanya tari balet, tangannya diem aja. Begitu. Ada nggak tuh tangannya nengok tuh? Yang mana nih orangnya? Jangan. Enggak. Yang disuruh nengok wajah kalau salam. Ini kita lagi ngomongin menghadap kiblat. Jadi kiblat tuh ada dua, maka yai kita karena kiblat ada dua enggak ngomongin ngadep kiblat, langsung aja ngadep Ka'bah. Takut salah kiblatnya, ngadepnya ke Baitul Maqdis. Padahal itu mah dulu, sekarang enggak. Ngadep Ka'bah, menghadap. Yang disuruh ngadep adalah dadanya. Kaki enggak, kaki gitu enggak mesti ibu kakinya dilempengin begitu. Enggak, kakinya nyerong ibu enggak apa-apa. Kakinya begitu. Enggak mesti lempeng, ibu lempeng bagus. Cuman kan ini terkait kecilnya di bedong apa kagak? Tahu di bedong enggak? Iya, kalau kakinya nggak dibedong, kakinya nyerong, gitu, enggak lempeng. Jangan dipaksa dilempengin, susah nanti nggak sholat. Jadi yang disuruh ngadep kiblat nih dan dada. Yang lain penyempurna, begitu. Yang lain ibu sujud, jadi jarinya ngadep kiblat muanya. Ibu ruku, jarinya ngadep kiblat. Bagaimana tuh ruku jarinya ngadep kiblat? Kalau diumpamakan duduk, jarinya ke sono semua kalau kiblatnya sana. Jangan waktu ruku tangannya begini renggang, kelingkingnya nggak ngadep kiblat rukunya. Jadi harus nempel tuh rapat. Kalau ruku rapat di lututnya tuh rapat. Jangan sampai keluar dari kiblat nih. Kalau seumpama duduk, ruku kan ke bawah jarinya. Tapi kalau didudukkan, kita duduk supaya ngadep kiblat, itu sunat. Kaki begitu, ngadep kiblat, tapi enggak wajib. Ibu boleh kakinya nyerong, paksa lagi nyerong lagi. Emang kecilnya gak dibedong, paksa lagi nyerong lagi. Udah nggak apa-apa. Yang kayak begitu lagi udah kagak ada bedongan karena begitu, udah nggak usah. Yang penting dada menghadap, itu rumus gitu. Dada menghadap kiblat tuh rumus di dalam kita sholat. Kudu bener-bener ngadep kiblat dada. Sholat duduk begitu. Jadi kalau ruku mananya yang ngadep kiblat? Kalau ruku tentu palanya. Makanya kenapa palanya disuruh lurus nanti pada ngomongin rukun, biar kayak L. Karena biar ngadep kiblat tuh pala. Jangan nunduk banget. Begitu tuh nunduk, kayak orang gak makan seminggu. Begitu. Jangan turun banget, ntar aturannya pada ruku dah kita benerinnya. Kita lagi ngomongin diri. Nih wajib ngadep kiblat. Bagaimana cara ngadep kiblat ini? Yaqinan fil qurbi. Kalau kita dekat seperti kita sholatnya di Mekah gitu, kudu bener-bener ngadep Ka'bah, ngadep
kudu benar. Kalau di Mekah tuh benar-benar. Dan yang paling bagus kalaulah ibu di Mekah umroh macamnya, sholatnya di dalam sambil ngelihat Ka'bah. Jangan hotelnya mau pinggir masjid, sholatnya di lapangan mulu. Ada tuh yang kayak begitu tuh, kagak lihat Ka'bah, kagak, mumpung di sono ngelihat Ka'bah ganjaran gede, mana sholatnya di bawah hotel lagi. Begitu sholatnya, pokoknya di hotel aja yang penting kedengeran. Iya ya, itu sama aja di kita punya kampung, sama-sama ngadep doang, sama-sama ngadep doang, begitu ngadep begitu. Jadi jangan ngadep, kalau bisa ngadep juga ngelihat, karena memandangnya ganjaran besar kalau bisa. Begitu kalau bisa. Jadi kalau di Ka'bah kudu bener-bener ngadep Ka'bah sholatnya. Bener-bener. Tapi kalau kita sholatnya deket mau di dalam, kelihatan Ka'bah, udah pasti ngadep Ka'bah. Nah kalau kita umroh, jangan dibawa ke kampung kita, praktek kita. Jadi ada orang pas pulang dari umroh, dia sholatnya ngadep timur. Ada ibu-ibu ditegur sama temannya, po ngapa ngadep timur? Dia marah, makanya umroh. Gua di sono ngadep mana aja boleh. Iya kalau di sono ente ngadep mana aja ngadep Ka'bah. Kalau kita punya kampung nih kagak, adanya di timur Ka'bah. Adanya kalau kita kudu ngadep barat laut 22 derajat dari barat tuh 22 derajat buat orang Jakarta, 22 derajat setengah. Itu kalau kita dari garis barat kompas ke kanan di 22 derajat. Itu berarti kita sholat lempeng ngadep Hajar Aswad. Kalau dilihatin, ditarik benang lurus sama Hajar Aswad. Ini kalau jauh dhannan fil bu'di, kalau jauh prasangka, kira-kira kudu ngadep Ka'bah kalau jauh. Jadi jangan asal. Dulu kata Yai Muhyidd rahimahullah rahmatal abrar, karena beliau ngajar di Amerika Latin yang banyak orang Jawanya tuh apa namanya? Suriname. Itu sholatnya ngadep barat di Suriname. Bertahun-tahun nggak ada yang ngajarin. Begitu nggak ada kiai di Suriname. Lama bertahun-tahun sholatnya ngadep barat, masjidnya Padang. Dipikir kayak di Jawa, wong bahasa resmi negara Suriname Jawa, bahasanya Jawa, bahasanya begitu, bahasanya sama bahasa Inggris dah keduanya. Maka kemudian itu banyaklah kiai-kiai dakwah di Suriname dibenerin, ente ngadepnya timur gitu. Loh kok ngadep timur? Iya, ente ada di barat. Gitu, Ka'bahnya ente di timur. Kalau di Jawa iya, gua pikir sama, kagak. Beda-beda. Tergantung kayak di Madinah tuh, kalau ibu lagi umroh di Madinah, biar tahu. Ibu tuh kalau sholat di Madinah tuh ngadep selatan. Ibu tuh sholatnya di Madinah tuh bukan ngadep barat, bukan. Madinah adanya di arah utara Mekah. Dari Mekah ke utara itu adalah Madinah. Maka orang Madinah mas sholatnya ngadep selatan. Ngadep selatan. Orang Madinah. Makanya bukan ngadep barat, ngadep Ka'bah.
Di mana negara kita ada, di situ kita harus nyari kemana Ka'bahnya. Ini kiblat kita, ngadepnya ke Ka'bah, bukan ke barat. Bukan. Jadi orang Madinah ngadepnya selatan. Orang Madinah, karena Ka'bahnya posisinya ada di utara. Madinah itu utara Mekah. Jadi sehingga karena Madinah utara, Mekah selatan, jadi orang Madinah ngadep selatan. Makanya cara ngaji hadis tuh nggak gampang. Nantinya kita salah. Kata Nabi, kalau ente pipis ngadepnya timur sama barat ya. Jangan ngadep selatan sama ngadep utara. Kata Nabi. Tapi ngadepnya kalau sama pipis timur atau barat. Kenapa Nabi ngomong begitu? Karena Nabi adanya di Madinah. Karena di Madinah kalau ngadepnya selatan kencingnya ngadep Ka'bah. Kalau ngadepnya utara mantatin Ka'bah. Kalau ngadep barat enggak ketemu Ka'bah, ngadep timur enggak ketemu Ka'bah. Makanya hadis itu tidak bisa ditelan mentah-mentah. Begitu harus difahami di mana ngomongnya, kejadiannya kapan, supaya kita tidak salah. Begitu. Kalau kita nerjemah hadis Nabi dirubah. Kalau ente kencing selatan atau utara, jangan barat atau timur. Itu sama. Karena tujuannya jangan sampai ngadep atau membelakangi Ka'bah. Itu aturannya. Jadi kembali, syarat sholat yang keempat, kita disuruh ngadep Ka'bah. Bagaimana kalau kita sholatnya di dalam Ka'bah? Di dalamnya karena kita keluarga raja atau jadi presiden atau menteri, diizinin masuk ke dalam Ka'bah. Sholat ngadep mana kalau dalam Ka'bah? Ngadep mana aja. Begitu kalau di dalamnya. Gitu, di dalamnya tuh. Ngadep sini ya ngadep Ka'bah. Ngadep situ ngadep Ka'bah. Di dalamnya. Itu begitu. Ngadep Ka'bah. Karena patokannya kudu ngadep Ka'bah patokannya. Kalau kita dekat kudu yakin, kalau jauh kudu ngira. Kalau kita salah ngadepnya, sholat kita enggak sah. Karena syarat sholat ini kudu ngadep Ka'bah. Kalau sholatnya enggak ngadep Ka'bah, karena ini adalah syarat sholat, maka sholat kita tidak sah. Nah, daripada ngadep Ka'bah ini, kalau kita sholat sunnah dekat tembok atau dekat tiang, walaupun kita ngadep Ka'bah, jangan jauh. Jadi kalau sholat tuh deketin nama tembok atau deketin nama tiang, kudu ada pembatas. Pembatas ini penting. Ibu ibarat kiblatnya ke sono, ibu boleh sholat di pinggiran jauh. Nanti yang dilihat banyak. Itu kurang membawa khusyuk. Deketin tembok. Jadi menghadapnya
jarak pandangnya dekat. Jadi fokus sholat, fokus. Kayak jalan tol. Jalan tol itu bentuknya kalau nggak naik turun, belok-belok. Begitu. Itu aturan jalan tol. Nggak boleh lurus saja. Karena ini bakal nabrak. Jadi naik itu membatasi pandangan. Belok itu membatasi pandangan. Begitu. Jadi kudulah diupayakan sholatnya ada sutroh, ada pembatas. Biar matanya tidak kemana-mana, ada pembatas. Itu sunat, begitu, sunat sutroh. Ada 2 sholat yang diizinkan tidak menghadap Ka'bah, enggak apa-apa. Ada 2 sholat diizinkan oleh agama tidak ngadep Ka'bah, tidak apa-apa. Maka kata kitab kita illa fi nafilatis safar, kecuali tidak apa-apa orang tidak ngadep Ka'bah pada 2 macam sholat. Yang pertama namanya sholat sunnah di perjalanan. Sesudah kita tahu bahwa menghadap Ka'bah dalam sholat itu wajib bagi muslim, merupakan syarat sah bagi sholat kita, tetapi dalam keadaan bepergian jauh, dalam keadaan kita ngerjain sholat sunnah di perjalanan, boleh kita enggak ngadep Ka'bah, boleh. Sholat sunnah di perjalanan ini adalah ajaran Nabi yang udah mati. Ajaran Nabi yang udah mati. Apa udah mati? Udah ditinggalin oleh umatnya. Sholat sunnah di perjalanan. Jadi sholat sunnah di perjalanan ini ada 2. Bisa aja jalan kaki, bisa aja naik kendaraan. Jalan kaki, ibu dari rumah, begitu, orang mana pembangunan atau orang bawa datuh madrasah, mau ngaji nih kemis, boleh di jalanannya sambil jalan namanya sholat di perjalanan, di jalan sholat. Ini kalau kita sholat sunnahnya jalan kaki, yang diwajibkan menghadap kiblat saat takbiratul ihram, saat ruku. Jadi nih, kalau sholat sambil jalan tapi jalan kaki, itu yang wajib ngadep kiblat hanya takbiratul ihram, 2 ruku, 3 i'tidal, 4 sujud. Ini aja. Ya, ama duduk antara 2 sujud. Itu ngadep kiblat. Selebihnya menghadap arah tujuan. Arah tujuan. Ibu nih dari mana? Dari Pondok Pinang. Mau ngaji kemis, di jalannya sholat, ngadep kiblat dulu. Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar, udah kita sambil jalan. Sambil jalan Allah Akbar kabiro, terus sampailah waladhdallin amin, Fatihah, terus baca surat. Habis baca surat, ini ngikutin jalan sambil jalan aja. Habis baca surat, ngadep kiblat lagi, ruku, sami Allah, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi, kemudian diri, jalan lagi ke tempat tujuannya, terus saja. Rakaat 2 jalan Fatihah surat,
Entar ruku ngadep kiblat, sami Allah, sujud, dudukan sujud, sujud kedua, kemudian tasyahud sambil diri, jalan atahiyatulnya. Selesai ya muqallibul qulub, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya sholat sunnah di perjalanan. Ibu udah pernah ngerjain belum? Nah, pulang dari ngaji ini. Iya, ntar kalau naik motor, ini kan baru jalan kaki nih. Begitu, tuh diinget-inget kalau jalan kaki. Begitu. Ini sunnah Nabi yang udah mulai mati. Ganjarannya kalau diamalin gede, kayak orang mati syahid 100 kali. Ganjarannya gede. Sebab apa? Kalau ibu ngerjain udah miring kayaknya. Begitu. Karena udah jarang yang ngerjain. Kalau udah jarang pasti dikata masalah. Kalau kita di Mekah, ibu bisa lihat tuh kalau umroh ada orang di jalanan ruku sujud, jalan lagi ruku sujud. Nah itulah sholat sunnah di perjalanan. Begitu. Kalau ibu naik motor, diajari takbir menghadap kiblat. Tapi sesudah itu ngikutin jalan, ruku nunduk dikit, sujud rada nundukan. Begitulah. Begitu. Enggak bisa kan panjang rakaat ruku begitu, apalagi bacanya kafir rakaat satunya. Ini bukan sholat wajib, sholat Nabi suka begitu, naik unta, sholat sunnah di perjalanan. Begitu, sholat sunnah itu enggak ngadep kiblat, enggak apa. Jadi sambil jalan tuh sambil sholat. Itu yang paling tingginya. Ya nomor 2-nya sambil baca Quran sambil jalan tuh Yasin ke. Nomor 3-nya baca sholawat. Keempatnya ratiban sambil naik motor aja. La ilaha illallah syarikalah. Bisa sambil naik aja. Bisa begitu. Itu begitu. Jadi ini namanya sholat sunnah di perjalanan. Itu boleh kita tidak ngadep kiblat. Diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau jalan kaki, yang wajib ngadep kiblat saat takbiratul ihram, ruku, yang tidak sujud, sujud lagi, selebihnya jalan-jalan ke arah tujuan kita, enggak disuruh ngadep kiblat. Begitu. Ibu coba enggak apa-apa begitu. Bagus begitu. Ngapain ini sujud di rumput Petra ini sujud gitu. Enggak apa-apa. Begitu, boleh aja. Enggak apa-apa. Kedua, sholat sangat takut. Biasanya perang tuh kayak sekarang di Gaza. Ya musuhnya di belakang. Di belakang kita sholat ngadep kiblat ya ditembak. Begitu. Jadi kalau udah perang tuh boleh kita sholat tidak menghadap kiblat kalau sudah duel. Kalau udah duel begitu tuh, kudu ngadep kiblat. Enggak kudu ngadep kiblat. Termasuk ibu sholat di gedung, di rumah, ada gempa lagi sholat, atau di masjid ada gempa, diam aja. Allah juga tahu gua sholat. Allah sih tahu, kita yang agak tahu peraturan Islam. Diam aja, kerubuhan gedung, namanya mati sangit. Apaan? Mati sangit namanya, salah agamanya. Kalau ada gempa, ibu lari dari rumah keluar, walaupun lagi enggak apa-apa, enggak batal, enggak batal. Sampai luar ibu lempengin lagi ngadep kiblat. Tadi udah sampai mana? Tadi sampai baca itu
wala antum abduna ma'bud, ya terusin sambil jalan. Nah, udah di tempat aman baru ngadap kiblat lagi. Itu agama. Ajarannya tuh segitunya diajarin. Inilah Islam yang namanya rahmatan lil alamin. Begitu, jangan diem aja. Ada gempa diem aja. Pakai pura-pura Allah subhanahu, kagak. Gitu. Kita juga tahu begitu ente gak usuh, jalan aja. Enggak batal. Termasuk lagi sholat, mana dompetnya ditaruh di depan, ambil maling, paranin, enggak batal. Namanya sholat sangat takut. Begitu, takut sama diri, sama jiwa, takut sama harta. Begitu, termasuk dalam peperangan. Begitu boleh kalau udah berkecamuk duel tuh sholat. Lagi perang aja masih disuruh sholat. Cuman bedanya banyak kelonggaran. Boleh kita sambil nendang, sambil nonjok, sambil angkat senjata, enggak ngadep kiblat, boleh. Inilah syarat-syarat sholat. Singkatnya, orang sholat wajib ngadep kiblat. Yang kudu ngadep dada. Ada sholat yang diizinkan enggak ngadep kiblat, ada dua. Pertama, sholat sunnah di perjalanan. Yang kedua, sholat sangat takut. Ibu ada banjir, ya kan? Banjir. Jangan diem aja lagi sholat. Ibu lari. Diem aja, biarin aja. Allah juga tahu gua sholat. Iya, kalau kita kanyut, gitu, mati sangit. Gitu, bukan syahid. Tapi kalau ibu udah lari, masih kerobohan gedung, baru syahid. Udah ada ikhtiar. Ternyata qadarullah kerobohan gedung. Begitu. Ini diatur oleh agama. Dengan ini selesai tuh kajian syarat sholat. Mulai pertemuan mendatang kita bakal belajar dari mulai takbir sampai salam. Ini sholat kita mau dicek. Ini namanya perangkat. Dari mulai kita ngaji sampai pertemuan ini belum sholat, baru perangkat menuju sholat. Baru perangkat menuju sholat, belum sholat. Nanti besok kita akan membedah aturan-aturan sholat dari mulai takbir sampai salam. Ini namanya mau dicek tuh sholat kita. Kalau udah pas, alhamdulillah. Kalau belum pas, alhamdulillah kita bisa sempurnakan yang kurang daripada sholat kita. Itu begitu. Dengan ini syarat sah sholat sudah. Kemudian itu syarat wajib sholat sudah. Dari syarat sah sholat kudu suci, ngomongin wudu, mandi, tayamum, ngilangin najis, udah rapi. Kita udah mau siap-siap bakalan mau mempraktekkan sholat. Begitu. Segini aja dulu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Baik, yang belakang dulu. Ya. Ada apa? Oh, gempa. Kenapa tuh? Jalan. Kalau kita takut mah keluar. Iya, nanti sujud lagi yang belum sujud. Kalau habis sujud dudukan tersebut tinggal duduk antara dua sujud. Kalau umpamanya gempanya besar, yang kita takutkan rasa ketakutan ini beda-beda.
antara orang. Begitu. Keluar, apalagi kayak di gedung-gedung di apartemen, goyangnya berasa. Turun, begitu. B. Ah, iya baik. Kalau sholat menghormati waktu itu wajib diulang kembali saat terpenuhi persyaratan. Saat terpenuhi persyaratan. Kayak sholat di kapal. Kita sholatnya ngadep timur. Pulang dari umroh, emang Ka'bahnya di barat, kapalnya ngadep timur. Jadi ulang, itu kurang persyaratan. Sama dengan belum sholat. Kurang lebih demikian. Iya bunda. Saya mau bertanya balik lagi yang materi yang waktu itu tentang suci. Iya. Suci itu kan ada kategorinya ya, misalnya najis. Ada yang kelihatan, misalnya dari gini. Pernah saya dengar harus hilang rasa, rupa, dan bau. Nah, sekarang misalnya contohnya darah haid, misalnya darah haid di celana, kita udah berusaha cuci, terus nggak hilang gitu, udah pakai apa aja gitu, nggak hilang, masih ada nodanya. Apakah sih itu sudah memenuhi persyaratan suci yang tadi dikatakan harus hilang rasa, rupa, dan bau? Itu pertanyaan pertama. Iya. Pertanyaan kedua di luar materi yaitu tentang ziarah kubur. Saya ada jamaah yang minta ziarah kubur. Cuman saya masih ragu dalam artian begini. Di Jakarta ini mungkin saya minta referensi dari Pak Kiai. Baiknya kita menziarahi kubur yang di seputar Jakarta ini, kuburan Bali itu siapa aja? Karena pernah saya dengar ada kuburan yang kuburan palsu gitu. Nah, berkaitan dengan jamaah yang minta, makanya saya khawatir yang saya kunjungi itu yang tidak disarankan oleh minta. Mungkin sekian pertanyaan saya. Baik. Jadi najis ini, kalau najisnya ainiyah benda, kudu hilang rasa, warna, dan bau. Bagaimana kalau memang sulit? Tidak mengapa kalau warna doang, dimaafin. Kalau warna doang, sebagaimana dimaafkan kalau bau doang. Kalau bau doang. Kalau warna dan bau ada, ini enggak dimaafin. Atau kalau rasa ada, zatnya ada, itu udah nyata masih najis. Jadi seperti darah haid yang nempel di celana atau di sarung, di batik atau di rok. Ini ada kalanya udah dicuci, masih bikin Pulau Kalimantan, masih ada gambarnya. Padahal udah kita bersihin, enggak apa-apa, masih suci, enggak kudu hilang karena ini udah hilang rasa dan bau udah enggak ada, cuman warna doang ada, ngotak bekas darah men. Kan darah men itu kan tajam, jadi sehingga warna membekas. Dan karena tajamnya darah men, seringkali perempuan tuh boros sama celana dalam, begitu boros itu begitu. Jadi sehingga kalau warna doang tidak mengapa, udah kelewat di riyadnya itu pada materi najis. Halamannya saya nggak hafal, halamannya nggak hafal, bukunya beda. Kalau pengen di buku ibu saya pinjam satu bukunya, saya pada babnya biar ibu kita bisa nerangin. Saya beda halaman kitab kita. Jadi pada bab najis ini
di sini dijelaskan pada halaman 43 baris keempat. Begitu. Itu ada halaman 43 baris keempat. Wa yu'fa anil launi wahdahu wa anir rihi wahdahu idza asura zawaluhu. Terjemahannya mungkin di tengah, dan dimaafkan jika yang tersisa warnanya saja atau baunya saja jika susah menghilangkannya. Tuh ada. Tuh, itu dalilnya yang tadi ditanya di kitab Riyadnya. Dalilnya itu. Kedua, ziarah kubur. Perempuan kalau kepada orang-orang soleh, nabi, begitu wali-wali, ulama-ulama, masih disunahkan untuk ziarah. Begitu sunnah ziarah ke kubur nabi biar perempuan. Sunnah ziarah ke kubur wali-wali, orang-orang soleh, meski dia adalah perempuan. Begitu. Kenapa? Karena ziarah ke orang soleh itu pasti niatnya adalah litabarruk, mengharapkan barakah. Jadi tidak mengapa begitu ziarah ke orang-orang soleh. Silakan saja bunda kita ajak jamaahnya untuk ziarah ke orang-orang soleh. Bagus. Sampai ada ulama bilang, idza daqat bikal umur fa'alaika bi ahlil qubur min dawil khuyur. Bila Anda sudah mumet mentok urusan yang ada, Anda ziarah saja ke orang-orang soleh. Sebablah di sisi orang-orang soleh itu ada malaikat yang mengamini daripada doa-doa kita, yang mana Allah mudahkan mengijabah hajat-hajat kita. Tentu bukan minta ama wali, tapi minta ama Allah. Ini sababiah saja, sababiah saja. Itu silahkan saja. Di Jakarta secara jujur banyak. Di Pondok Pinang saja ada tuh jalan keramat, namanya Syekh Sulaiman Barzakh. Kalau ibu siapa yang pernah ziarah Wali Songo ampe Madura? Ada nggak yang udah ampe Madura? Udah pernah? Ki Holil, ono gurunya di Pondok Pinang. Gurunya lama Ki Holil di situ tuh, belakang Semea apa ya? Apa namanya? Keramat Jalan. Wah, iya pokoknya di situ aja dah. Begitu namanya Keramat Pondok Pinang, Syekh Sulaiman Barzakh. Dari sini 5 menit ke situ. Dari sini. Saya sering ziarah, santri-santri ini banyak ziarah ke situ. Ki Holil Bangkalan jadi ulama gede, di situ lama. Di Pondok Pinang, di pantatnya Semea. Semea berapa? SMK sekarang mah. SMK 18. Iya, itu ziarah situ. Wali gedenya wali. Di situ tuh. Wali Pondok Pinang. Ada begitu kalau mau ziarah orang soleh. Begitu. Di Pondok Pinang ada. Begitu yang dekat, bunda kita kan dari Pondok Pinang, dekat di situ. Naik motor nyampe. Naik motor ke Pondok Pinang tuh, Ki Holil. Kata Mualim Syafi'i Adzami, di situ aja cara. Begitu, Ki Holil aja lama di situ, jadi Ki Gede no Ki Holil di Bangkalan, begitu. Di situ. Apanya? Oh iya, tinggalnya lama di Pondok Pinang. Lama dulunya, sebelum ke Madura. Dia kan berketurunan Cirebon. Begitu, lama. Itu begitu, lama.
Kayak begitu nggak usah jauh-jauh kalau mau ziarah mau begitu. Mana lagi ya yang itu ke luar Batang, Habib Hussein bin Abdul Idrus silakan, Habib Ali Kuitang banyak. Mana lagi ada ulama gede dia dari mana, tergantung ibu daerahnya mana saya unjukin yang deket-deketnya. Ibu daerah Kuningan ada Pangeran Kuningan, namanya Pangeran Arya Kuningan di gedung Telkom tuh di sampingnya, samping gedung Telkom tuh ada ulama besar tuh di Kuningan sini. Banyaklah walimu, banyak banget walimu di Jakarta ini, banyak kalau mau keliling Jakarta. Yang masyhur di Jakarta tuh adalah Habib luar Batang, Keramat Bandan, di Mangga 2 biasanya. Habib Kuncung Kalibata tuh Habib Ahmad Al-Haddad, bacanya Ratib Haddad di sono, girang banget makanannya. Begitu makanannya Habib Kunjung Kalibata dekat apa BMW atau Vespa itu gitu, banyak gitu di situ begitu. Jadi banyak sekali gitu waliullah begitu. Ibu ada di mana? Ibu ada di Tangerang banyak, Tangerang Selatan ada namanya disebut Tangerang Selatan itu Bagus Atif Abdul Latif nama aslinya, anaknya Sultan Agung Tirtayasa. Di Keramat Tajuk Cilenggang ada begitu, di situ tuh ada gitu banyak. Kalau di Jakarta saya dulu ada kawan majelis minta keliling ziarah ke Banten, saya udah ajak ziarah tiap minggu 2 tahun. Dia nanya, ini belum habis, 1/4-nya belum, kata kita. Belum. Saya ajak sampai gunung, atas tengah laut, begitu, macam-macam. Ada di gunung, di atas gunung, macam-macam. Jadi banyak kalau wali-wali Allah. Indonesia ini kita punya utang budi sama wali-waliullah. Kalau nggak ada wali-wali, habislah kita. Di Bali aja ada banyak wali, ada wali Pitu di Bali. Di Bali itu banyak wali. Kalau nggak ada wali di Bali ya udah habis dah wali. Ada apalagi Syekh Mukmin yang pinggir laut, sumurnya nempel sama pantai, rasanya adem banget. Begitu di Bali begitu. Banyak wali mau banyak. Pokoknya sepanjang jalan bunda kita mau jalur selatan mau jalur utara semuanya wali. Ya bunda mau kemana, Pekalongan ada Abi Ahmad bin Talib Balatosopuro. Ya bunda mau pengen Ratib Haddad, baca Ratib di Tegal aja, di Keraton di Tegal itu cucunya Habib Thohir Al-Haddad, cucunya Imam Haddad. Banyak wali-wali begitu. Bukunya udah saya susun, cara doanya, bahkan dalilnya, kenapa kita penting ziarah ke orang soleh. Ini loh dalil-dalilnya, saya udah buatkan. Begitu, saya udah buatkan. Begitu, tentang pentingnya ziarah ke orang-orang soleh. Begitu, nggak apa-apa, bagus. Bunda kita, kalau zamannya minta, temenin bagus, begitu, tolongin saja, tolongin. Begitu saya biasanya kalau Kamisnya ada 5, malam Jumatnya mesti ziarah. Saya selalu begitu, setiap bulan bila Kamisnya ada 5, itu mesti malamnya ziarah. Nggak tahu nih, terakhir ziarah kemarin ke Kiai Hamid di Kemang, Parung, terakhir ziarah begitu dengan kawan-kawan. Jadi boleh saja bunda kita ziarah, silahkan. Sebelum ziarah ntar doa-doa dipimpin, diatur adab-adab sebelum ziarahnya bagaimana. Ini Islam mengatur ziarah-ziarah ke orang-orang soleh. Silakan saja, dalilnya banyak.
Jadi kalau di Jakarta dah paling enggak kalau orang tuh punya usaha ya sebulan sekali main keluar Batang, begitu ziarah gitu. Ziarah keluar Batang. Jangan enggak kalau orang usaha biar enggak terlalu mumet. Begitu ziarah tuh bagus. Keluar Batang begitu. Nanti dari keluar Batang makan di Bandar Jakarta. Kan begitu ya kan? Begitu. Jadi enak. Begitu keluar Batang aja bagus begitu. Barkah. Saya udah banyak berikan tuntunan tentang ziarah ke orang-orang soleh. Dan banyak itu keterangan-keterangannya tentang sejarah orang-orang soleh, baik dari kalangan habaib atau dari kalangan sultan-sultan. Kurang lebih demikian. Silahkan bagus. Iya. Nah, sebetulnya jadi bunda kita ada judul buku aslinya itu Zaduz Zuwar ya. Sebetulnya kalau ngomong tuntunan ziarah ini yang kita buat ini banyak ya. Ada ziarah ke Mesir dulu. Jadi ibunda kita paling enggak mungkin yang ziarah ke Malaysia segala macam itu bisa dipakai sebagiannya. Jadi sebetulnya ziarah ini karena melihat daripada aurat yang mau dibaca secara umum. Ngelihat jamaah ini kenapa ini ikut ziarah, kita liatin dari muka-mukanya ternyata lagi puyeng karena dana rendah, karena ya puyeng mikirin usaha, pasti auratnya ini usaha begitu, auratnya usaha. Jadi ada buku judulnya Zaduz Zuwar. Itulah buku yang dalilnya cukup banyak. Mungkin yang di Malaysia itu juga ada gitu ya, dalil-dalilnya itu. Jadi kalau mau menuju satu aulia nanti biasanya akan menuliskan buku yang kadang wiridannya enggak sama. Kenapa enggak sama? Ini wali ini doyannya apa? Kalau ada orang enggak doyan duren dikasih duren, payah. Begitu. Teman kalau wiridan umum kayak kita ziarah ke orang tua boleh, silakan aja baca Yasin, baca ini, baca ini. Kami jarang baca begitu. Kami langsung aja poinnya aja ngelihat orang ini puyeng duit, udah jadi minta duit aja dah. Begitu itu biasanya begitu. Maka auratnya kadang baca wadduha 7 kali. Baca ini karena memang ini aurat litausiatil arzak, untuk memudahkan jalannya rezeki. Jadi sehingga boleh bunda, yang itu silakan saja. Tapi ada buku yang pertama itu secara umum ziarah. Memang yang Malaysia itu yang salamullahnya dikenal tuh, salamullahi waridwan. Karena itu murni pure dari salam aja kita minta Allah supaya dikasih luas rezeki dan supaya dianterin ke rajanya wali sejagat raya Nabi Muhammad. Itu begitu. Makanya seperti itu. Silakan saja kalau ziarah ke orang-orang soleh bunda kita silakan. Itu boleh pakai. Yang ziarah Malaysia apa? Sebetulnya ziarah Malaysia itu karena kita mau ke Malaysia aja. Begitu. Karena saya kalau ziarah ke orang soleh nih dari sebelum berangkatnya kita titik-titiknya sudah kita tentukan dari sini. Saya bakal ngunjungin ini wali ini, wali ini, wali ini, wali ini. Gurunya Sunan Bonang, gurunya Sunan Giri. Kita harus parani ini wali gurunya Syekh Al-Bantani. Jadi sebelumnya sudah kita harus petakan begitu, petakan. Kayak kita yang gagal nih, ya penyebabnya karena kami haji yang harus ke Yordan, udah kita peta, kita ke Yordan, ke Aqsa, yang ujungnya perang juga nih sekarang nih. Udah kita peta, kita akan ziarah Masjid 3, Masjid Madinah, Mekah, Aqsa. Kita akan ziarah ke 3 negara, Arab Saudi, Yordan, Palestina gitu. Kita akan ziarah dari ini ke sahabat Nabi, seabrak nabinya Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Siti Sarah, terus Nabi Yusuf. Udah kami susun itu petanya.
jadi kemana Ashabul Kahfi, jangan baca kahfi doang. Ini loh goanya, ini loh makamnya. Kami sudah susun, cuman terpending barangkali bisa mendatang. Sebetulnya dari Aqsa dulu, baru kemudian makal ziarah ke datuk-datuknya Hadramaut. Karena datuk-datuknya Hadramaut itu dari Baghdad, akan ziarah ke abahnya daripada Sayyidi Syekh Ahmad bin Isa Al-Muhajir Allah. Isa ini makamnya di Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jilani, Ahmad Rifai, Siri Sakoti, Junaidi Al-Baghdadi, Imam Hasan Basri, Sayyidina Ali, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Sudah kami petakan makam-makam wali-wali dunia, wali-wali dunia. Sayang ya waktu belum mengizinkan. Kalau di Ramadan, kalau yang kami harus plus mana Ramadan, itu terlalu repot di kami kalau plus, karena naik turun pesawat itu terlalu repot lagi puasa. Ibaratnya main ke Bali Ramadan nggak enak, lagi puasa, begitu ibarat kata. Jadi jarang kalau, jadi kemungkinan Agustus bakal ketemu kita ziarah. Kalau tahun depan, kalau perang ini Gaza nih nggak berhenti juga, kemungkinan tahun depan Agustus akhir lah, tanggal 20-an Agustus mungkin, perkiraan saya bulan Safarnya itu, karena maulidnya mungkin awal Agustus kali, akhir Agustus atau awal September itu udah maulid. Tahun depan itu kita kalau nggak ke Baghdad mungkin bakal ke Maroko, kalau selama Aqsanya belum rapi. Ke Maroko ya ke Imam Jazuli, begitu, ke Imam Jazuli. Ini kita kenapa susun, karena kita harus tahu sejarah Islam, betapa Islam ini hebat, dengan kita mengunjungi daerah-daerah, tapi kita bukan sekedar wisata saja, tapi ada nilai belajar sejarah, supaya mengenal betapa Islam ini hebat dan dibawa oleh orang-orang hebat.